Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cici Adam dengan NIM 9414124081 dari kelas D Ilmu Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu kasus di sektor fintech konvensional Indonesia, yaitu kasus gagal bayar pada PT Tanifon Madani Indonesia yang bergerak dalam layanan peer-to-peer lending di sektor pertanian. Latar belakang kasus, PT Tanifon Madani merupakan salah satu perusahaan fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer lending, khususnya pada sektor pertanian. Perusahaan ini berfungsi sebagai penghubung antara investor sebagai pemberi dana dan petani atau pelaku usaha pertanian sebagai penerima pembiayaan. Dana yang dihimpun dari investor kemudian disalurkan untuk membiayai berbagai proyek pertanian dengan harapan investor memperoleh imbal hasil dari usaha tersebut. Dalam sistem ini, perusahaan juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan atau fee atas penyaluran dana. Namun, model bisnis ini memiliki risiko yang cukup tinggi karena sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh sektor eksternal seperti cuaca, harga komoditas, dan kondisi pasar yang tidak stabil. Model bisnisnya, PT Tanifon Madani Indonesia menjalankan model bisnis dengan mempertemukan investor peminjam melalui platform digital. Investor menyalurkan dana ke proyek pertanian, kemudian dana tersebut digunakan oleh petani untuk kegiatan produksi. Sebagai imbalannya, investor mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Perusahaan memperoleh pendapatan dari fee layanan. Namun, keberhasilan pengembalian dana sangat bergantung pada hasil usaha pertanian, sehingga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Berikut kronologi kasusnya. Pada periode tahun 2017 sampai 2019, PT Tanifon mengalami pertumbuhan pesat dan menarik banyak investor. Pada tahun 2019 dan sampai 2020, penyaluran pembiayaan meningkat signifikan, tetapi mulai muncul kelemahan dalam analisis risiko proyek. Pada tahun 2020 sampai 2021, pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pertanian, seperti gangguan distribusi dan penurunan harga hasil panen, sehingga banyak penerima dana mengalami kesulitan pembayaran. Pada tahun 2022, terjadi gagal bayar secara luas, di mana banyak proyek tidak menghasilkan sesuai harapan. Data menunjukkan TKB 90 sekitar 36,07%, kerugiannya sekitar 14 miliar rupiah, dan sekitar 128 investor terdampak. Akhirnya, pada 3 Mei 2024, OJK mencabut izin usaha PT Tanifon Madani Indonesia. Berikut dampak dan risiko fintech apa yang terkait pada kasus ini. Pada kasus PT Tanifon Madani Indonesia, jika dikaitkan dengan dampak dan risiko fintech, maka kasus ini termasuk dalam shadow banking. Hal ini karena Tanifon menjalankan fungsi seperti lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari investor dan menyalurkannya kepada sektor pertanian, namun bukan merupakan bank dan tidak memiliki sistem pengawasan serta manajemen risiko sekuat perbankan. Risiko ini terlihat dari terjadinya gagal bayar secara luas, di mana banyak proyek tidak mampu mengembalikan dana kepada investor. Akibatnya, investor mengalami kerugian yang cukup besar. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas fintech tanpa pengelolaan risiko yang kuat dapat menimbulkan masalah serius. Oleh karena itu, kasus Tanifon secara jelas menjelaskan risiko shadow banking dalam fintech.
Berikut kebijakan regulator. Dalam menghadapi kasus seperti PT Tanifun Madani Indonesia, langkah regulator tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus preventif. Pertama, perlu dilakukan pengetatan standar penilaian kelayakan pembiayaan, terutama pada sektor berisiko tinggi seperti pertanian, agar potensi gagal bayar dapat ditekan sejak awal. Selanjutnya, transparansi kepada investor harus ditingkatkan sehingga setiap risiko pembiayaan dapat dipahami secara jelas sebelum keputusan investasi diambil. Di sisi lain, pentingnya untuk membatasi konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu, agar risiko tidak terpusat pada dan lebih terdiversifikasi. Penguatan juga perlu dilakukan pada sistem pengawasan internal perusahaan fintech, termasuk tata kelola, pelaporan, dan manajemen risiko yang lebih disiplin. Selain itu, mekanisme peringatan dini atau early warning system harus dioptimalkan, sehingga penurunan kualitas pembiayaan dapat segera terdeteksi dan ditangani. Jika kondisi tidak menunjukkan perbaikan, maka tindakan tegas seperti pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin menjadi langkah yang diperlukan untuk melindungi investor. Berikutnya penutup terakhir. Kasus ini menunjukkan bahwa fintech memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun tetap memiliki risiko yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang kuat, transparansi, dan pengawasan yang ketat agar tidak merugikan investor. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.